Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1091 sampai bab 1100. Ye Chen tidak terlalu menganggap serius keluarga Xiao. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak lebih dari badut di matanya. Dan dia yakin kelompok orang ini tidak akan berani mengganggunya. Selain itu, Qian Hongyan pasti sangat membenci Malan. Jadi dia memperkirakan bahwa kekuatan masa depan keluarga Xiao seharusnya ada pada ibu mertuanya. Ini sebenarnya hal yang baik. Orang jahat punya masalahnya sendiri. Kemudian pikirannya membangun kebun sayur untuk istrinya. Wang Zenggang sudah dalam ayunan penuh saat ini, dan pergi ke pangkalan penanaman sayuran di mana-mana, mencari sayur dan buah yang enak. Dalam satu sore, dia telah mengumpulkan banyak spesies organik yang sehat dan hijau. Ye Chen ingin istrinya dapat melihat kebun sayur di bawah ketika dia bangun besok pagi. Jadi dia meminta Wang Zenggang untuk membawa orang membawa tanaman yang penuh dengan sayuran dan buah-buahan untuk dibangun di tengah malam. Pada saat ini, wanita tua Xiao sedang melihat dapur mewah di villa, tak berdaya. Semua yang ada di villa ini bagus, jalanannya bagus, peralatannya bagus, dan perabotannya bagus, tapi tidak ada setetes minyak atau sebutir beras pun di dapur. Jika tidak ada apa-apa, tidak ada cara menyalakan api untuk memasak. Semua orang mulai dari rumah Wu di pagi hari dan datang ke sini dengan mobil jauh-jauh dari Suzhou dan Hangzhou. Ini sudah jam 6 sore, dan melihat sudah waktunya makan malam, semua orang sangat lapar. Namun, sebuah pertanyaan yang sangat memalukan ditempatkan di depan kelima anggota keluarga Xiao. Tidak ada uang untuk makan, Nyonya Xiao, Xiao Weiwei, Xiao Changqian, dan Xiao Hailong. Pusat penahanan sudah miskin. Pusat penahanan tempat saya tinggal selama berhari-hari tentu saja tidak memiliki penghasilan sepeser pun. Jadi pada dasarnya saya tidak memiliki sepeser pun. Sebelum Qian Hongyan pergi ke tempat pembakaran batu bara hitam, dia juga tidak punya uang sepeser pun oleh Ye Chen. Ketika dia diselamatkan dari tempat pembakaran batu bara hitam, selain seluruh tubuh abu batu bara, dia juga tidak memiliki apa-apa di tubuhnya. Meskipun Wu Donghai dari keluarga Wu setuju untuk menginvestasikan 80 juta di grup Xiao. Tapi uangnya belum sampai. Dengan kata lain, semua orang bahkan tidak punya uang untuk makan malam sekarang. Xiao Hailong menyarankan, "Nenek, mengapa kita tidak menelepon Wu Donghai dan memintanya untuk mentransfer kami 8.000 yuan di WeChat terlebih dahulu, dan setidaknya beri kami biaya hidup untuk makan?" Nyonya Xiao melambaikan tangannya, berkata dengan tegas, "Kamu bajingan, bukankah ini pernyataan yang jelas untuk membuat Wu Donghai memandang rendah kami? Kami tinggal di villa senilai lebih dari 100 juta yuan, dan kami bahkan tidak punya cukup uang untuk makan. Apakah kamu punya berani mengatakan itu?" Hailong berkata dengan kesal, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu tidak boleh lapar." "Iya, Ibu," Xiao Changqian berkata dengan canggung, "kamu bisa mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk lapar sekali atau dua kali. Tetapi siapa yang akan kelaparan sepanjang waktu? Bisakah Anda menanggungnya? Investasi perusahaan sangat merepotkan. Belum lagi rekening kami telah disita oleh bank. Bahkan jika uang Wu Donghai telah ditransfer ke perusahaan akun, kami masih harus menyelesaikan dengan bank dan menunggu bank menyelesaikannya. Setelah membuka blokir, kami tidak akan bisa mendapatkannya selama 3-5 hari. Jadi kami tidak bisa menunggu uang sepanjang waktu. Bisakah kita?" Nyonya Xiao bertanya kepadanya, "Kamu tidak punya teman atau apapun? Bisakah kamu meminjam 10.000 yuan dulu?" Xiao Changqian berkata dengan malu-malu, "Sebelum saya memasuki pusat penahanan, saya meminjam semua uang yang saya bisa. Banyak orang memblokir saya, Nyonya tua." Xiao memandang Xiao Hailong dan Xiao Weiwei lagi. "Hailong, Weiwei, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kamu tidak punya teman untuk meminjam uang?" "Teman untuk waktu yang lama? Tidak peduli siapa yang saya ajak bicara di WeChat sekarang. Pihak lain akan mengabaikan saya.
Bahkan jika saya berbicara dengan saya, begitu saya meminta untuk meminjam uang, mereka akan berpura-pura mati. Xiao Weiwei juga berkata dengan wajah tertekan, "Nenek, saya juga tidak bisa meminjam uang. Sekarang saya punya uang. Jika saya bisa meminjam uang, saya tidak akan menggunakan madu tanah dabau saat itu." Nyonya Xiao berkata, "Mengapa? Tidak, bukankah kamu mengirimi Xiao Yiqian pesan WeChat dan memintanya untuk membantuku sedikit? Kalian berdua setidaknya telah melakukan pekerjaan dengan baik. Deu beberapa kali, dia harus memberimu sedikit uang ini, kan?" Xiao Weiwei menghela nafas, dan berkata, "Xiao Yiqian telah memblokir saya." Xiao Changqian menatap wanita tua Xiao. "Bu, apakah kamu tidak punya teman atau semacamnya?" "Aku," wanita tua Xiao mendengus dingin dengan ekspresi yang tidak wajar. "Jika saya memiliki cara untuk meminjam uang, saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda, Xiao." Hailong tiba-tiba mendapat inspirasi saat ini, dan berkata, "Nenek, mengapa kita tidak membuang beberapa barang dari villa ini dan menjualnya di Xianyu, antara lain, TV LCD besar di ruang tamu. Saya perkirakan yang baru harganya 50.000 hingga 60.000 yuan, yang baru tidak banyak digunakan, jadi bisa dijual seharga 20.000 yuan, bukan?" Xiao Changqian berkata, "Wu Donghai meminjamkan kami villa untuk ditinggali. Bukankah sangat pantas bagi kami untuk menjual barang-barangnya?" "Tidak ada yang tidak pantas," Xiao Hailong berkata. "Ini bisa digunakan selama 10 tahun. Jadi TV seperti apa yang bisa digunakan selama 10 tahun? Saat itu, katakan padanya bahwa TV rusak dan kami menghilangkannya. Tidak apa-apa. Selain itu, kita tunggu sampai 80 jutanya ditransfer ke rekening perusahaan. Apakah kita punya uang? Apakah tidak apa-apa untuk membeli yang lain yang persis sama dan menggantungnya?" Mata wanita tua Xiao berbinar, dan dia berkata, "Jangan bilang, metode Hailong benar-benar bagus." Mendengar ini, Xiao Hailong berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan nenek? Otakku masih sangat kuat di saat-saat kritis ya." "Tidak buruk." Nyonya tua Xiao mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kamu harus memeriksa dulu berapa harga jual TV baru ini, dan kemudian menjualnya di Xianyu." Xiao Hailong segera datang ke di depan super besar TV LCD di ruang tamu. Saya melihat nomor modelnya, lalu mencarinya di internet, dan berkata dengan heran, "Oh, saya akan pergi. TV ini bernilai 100.000. Seluruh keluarga terkejut dengan jumlah ini. Terkejut? Sebuah TV berharga 100.000 yuan, bukankah itu terlalu boros?" Xiao Hailong dengan cepat membuka situs web bekas lagi, dan menemukan bahwa di situs web bekas, TV baru 90% dapat terjual lebih dari 60.000 yuan. Jadi dia berkata, "Saya melihat bahwa 90% dari mereka menjual lebih dari 60.000 yuan, dan 100% baru kami dijual seharga lebih dari 60.000 yuan. 75.000 tidak masalah." Nyonya Xiao buru-buru berkata, "Apa yang kamu jual seharga 75.000? Seseorang mungkin tidak langsung menginginkannya, jika Anda hanya mencantumkan 60.000. Diperkirakan akan segera dijual. Prioritas utama kami sekarang adalah bergegas, makanlah." Baru kemudian Xiao Hailong tiba-tiba mengerti, dan berkata, "Nenek, kamu sudah mempertimbangkan semuanya. Aku akan mengambil foto dan menggantungnya untuk 60.000. Setelah itu, ia langsung menyalakan fungsi kamera ponselnya, menghadap ke TV, dan mengambil beberapa foto, dan mempostingnya di situs web bekas. Saat ini, di rumah Wu di Suzhou dan Hangzhou, Wu Donghai bertanya kepada asistennya, "Bagaimana situasi dengan keluarga Xiao sekarang? Apakah mereka sudah mulai bertengkar dengan Ye Chen?" Asisten itu menelepon, dan kemudian berkata, "Tuan Wu, orang yang kami awasi mengatakan bahwa mereka tidak berbicara dengan Ye Chen. Ketika Chen mengalami konflik, dia tersedak dengan Ye Chen dan ibu mertuanya, lalu kembali ke villa, dan sekarang dia menjual TV di villa." Di situs web, Wu Donghai mengira dia salah dengar, dan berseru, "Apa-apaan ini?" Wu Donghai tahu bahwa keluarga Xiao hidup dalam kemiskinan,
Tetapi dia tidak tahu bahwa keluarga Xiao hidup dalam kekacauan seperti itu. Saya dengan baik hati memberi mereka tempat tinggal untuk memperlakukan mereka sebagai duri di hidung Ye Chen. Tapi yang tidak saya duga adalah ketika mereka pindah, hal pertama yang mereka lakukan adalah menjual peralatan rumah tangga di villa. Dia mendengus dingin dengan marah dan mengutuk keluarga ini benar-benar tumpukan kotoran yang bau, lumpur tidak dapat menopang tembok asisten. Juga merasa bahwa kelompok orang ini terlalu rendah dalam pekerjaan mereka. Jadi dia bertanya, Bos, apakah Anda ingin mengusir mereka sekarang? Jika Anda tidak mengusir mereka lagi, villa ini akan dikosongkan oleh mereka sebentar lagi. Donghai menghela nafas, dia benar-benar memandang rendah keluarga ini. Tetapi semua orang sudah pindah masuk. Aku pergi ke sebelah rumah Ye Chen. Dan jika aku mengusir mereka sekarang, bukankah itu sama saja dengan menunjukkan kelemahan pada Ye Chen? Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru sekarang, amati saja. Asisten itu mengangguk, kalau begitu saya akan membiarkan seseorang terus memantau mereka. Saat ini, keluarga Xiao tidak tahu, semua tindakannya itu semua di bawah hidung Donghai. Setelah Xiao Hailong memposting TV ini di situs web bekas, seseorang segera menghubunginya. Karena harga yang dia jual benar-benar murah, baru dan hanya dijual seharga 60.000 yang setara dengan diskon 40% langsung. Setelah pihak lain menanyakan beberapa informasi, dia langsung memfoto produknya di website bekas, mengatakan bahwa dia akan datang untuk mengambil produk tersebut. Xiao Hailong tentu saja sangat senang untuk segera melaporkan alamatnya ke pihak lain, dan pihak lain melaju dengan nyaman. Saat ini, keluarga Xiao sangat lapar sehingga dada mereka menempel di punggung, dan mereka menunggu TV dijual dan keluar untuk makan lengkap dengan uang itu. Setelah beberapa saat, pasangan Parubaya datang. Setelah memeriksa TV dan memastikan tidak ada masalah dengan menyalakannya, mereka memutuskan untuk segera membelinya. Namun karena mereka pengunjung dan bukan tokoh terkenal, mobil hanya bisa diparkir di pintu gerbang kawasan villa. Pasangan tersebut meminta Xiao Hailong untuk membongkar TV tersebut dan membantu mereka mengirimkannya ke gerbang komunitas Tangchen Yipin. Xiao Hailong secara alami tidak keberatan, tetapi TV itu terlalu besar, bahkan dia dan pria Parubaya itu tidak dapat mengangkatnya. Jadi Xiao Changqian bergabung. Ayah dan anak serta pria Parubaya membawa TV besar itu bersama-sama dan berjalan keluar area villa. Qian Hongyan berjalan di belakang dengan bantuan wanita tua itu. Karena dia terlalu lapar, wanita tua itu sedikit terengah-engah dan membutuhkan bantuan orang lain. Tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini, Malan bersandar pada kruk di pinggir jalan, dan bertanya sambil tersenyum, "Oh, keluarga Anda telah menjual TV sejak Anda pindah. Sudah lama saya katakan bahwa Anda tidak punya uang jadi kamu tidak perlu membengkakkan wajahmu untuk berpura-pura gemuk. Bagaimana kamu bisa membeli villa Thomson Yipin, Xiao Changqian?" Memarahi dengan marah, "Kamu tahu, menurutku TV ini terlalu kecil, jadi aku akan mengubahnya menjadi yang lebih besar." "Bah," Malan berkata dengan menghina Leng mendengus. "Ini benar-benar menyombongkan diri dan tidak merancang. Aku tidak tahu situasi keluargamu, grup Xiao bangkrut, dan istrimu menyumbangkan semua uang untuk proyek harapan, uang apa yang dimiliki keluarga Anda. Jika Anda benar-benar kaya, sebelumnya dia tidak akan begitu miskin sehingga dia akan datang kepada kami untuk menerimanya." Ketika Xiao Changqian mendengar Malan berkata bahwa istrinya menyumbangkan uang ke proyek harapan, dia menjadi sangat marah. Dan dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia mengertakkan gigi dan memandang Malan, "Saya peringatkan Anda untuk berbicara. Hati-hati, saya akan menyelesaikan akun dengan Anda cepat atau lambat. Tanyakan padaku sekarang, menantuku ada di rumah, kalian berdua mengobrol dengan baik." Mendengar ini, Xiao Changqian tiba-tiba melunak. Dia tidak berani membentak Ye Chen. Jadi dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu tunggu, ayo. Aku akan merasa lebih baik bersamamu di masa depan." Setelah berbicara, dia menyapa Xiao Hailong dan berkata, "Hailong,
cepat dan kirim TV. Sebelum pergi, Qian Hongyan memelototi Malan. Meskipun dia penuh kebencian, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah akhirnya membantu orang lain memasang TV di mobil, saya menerimanya, 60.000 yuan untuk menjual TV. Xiao Hailong berkata dengan penuh semangat, keluarga kita harus makan enak, bagaimana dengan hotpot makanan laut? Xiao Changqian buru-buru berkata, ya, saya ingin memasak beberapa abalon untuk dinikmati sendiri. Pada saat ini, Nyonya Xiao berkata, Hailong, pertama-tama transfer uang dari penjualan TV ke saya melalui WeChat. Setelah mendengar ini, Xiao Hailong buru-buru berkata, Nenek, serahkan saja uang itu kepada saya, dan Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Nyonya Xiao mengalami banyak hal, hanya ada satu ide sekarang, yaitu, semua uang harus disimpan sendiri, jika tidak akan ada rasa aman sama sekali. Jadi dia berteriak pada Xiao Hailong, kapan giliranmu menjadi tuan keluargaku? Siapa yang memenangkan villa Tang Chen Yipin? Apakah kamu lupa, ketika Xiao Hailong mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Xiao Changqian tahu betul bahwa sekarang saatnya wanita tua itu menjadi tuan rumah, dan tidak ada yang boleh melanggar keinginannya. Jadi dia berteriak kepada Xiao Hailong, anak laki-laki, kapan kamu belajar keras kepala dengan nenekmu? Kamu mentransfer uang itu ke nenekmu. Xiao Hailong tidak punya pilihan selain mentransfer semua uang itu ke wanita tua itu melalui WeChat. Setelah wanita tua itu menerima uang, dia sedikit tenang, dan berkata, oke, ayo kita makan hotpot seafood sesukamu. Di dalam restoran hotpot seafood, keluarga Xiao meminta sebuah kotak, dan keluarga itu masuk dan satu orang menjaga hotpot kecil. Karena masa-masa sulit selama periode ini, kelima orang itu tidak memiliki banyak minyak di perut mereka, jadi setiap orang memesan semeja makanan laut tanpa satu sayuran pun. Kotaknya sudah panas, jadi saya memesan 6 hotpot lagi, dan mengepul dan lembab untuk sementara waktu. Namun, keluarga Xiao bersenang-senang saat makan, terutama ayah dan anak laki-laki Xiao Changqian dan Xiao Hailong, yang berkeringat deras karena makan. Qian Hongyan tidak makan lebih sedikit, karena dia juga sangat menderita di tambang batu bara hitam. Apalagi makan makanan laut, untuk waktu yang lama, dia bahkan tidak makan udang. Dia menikmati makanannya, dan dia juga merasa panas di sekujur tubuhnya. Dia tanpa sadar melepas mantelnya, tetapi dia merasa pantatnya sudah berkeringat dan lengket saat dia duduk di kursi. Saat ini, dia tiba-tiba merasa bagian pribadinya tiba-tiba gatal. Tapi posisi itu terlalu pribadi, dan dia tidak bisa menggoresnya, jadi dia hanya bisa menggesek maju mundur di kursi. Tapi gosokan ini tidak masalah, hanya terasa lebih gatal dan lebih tidak nyaman. Dia pikir dia sedang makan hotpot, tetapi tiba-tiba jantungnya berdetak kencang dan dia teringat sesuatu. Pengawas tambang batu bara hitam sialan, ketika saya memaksakan diri untuk menemaninya setiap malam, tidak hanya tidak pernah mandi, tetapi juga tidak pernah mengambil tindakan apapun. Jangka waktu itu tidak lama atau singkat, selalu tidak higienis, akan ada beberapa bahaya tersembunyi. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah dia sakit? Begitu dia berpikir bahwa dia mungkin sakit, Qian Hongyan merasa bahwa rasa gatal itu jauh lebih kuat. Dia panik dan berpikir, bagaimana jika dia benar-benar sakit? Sekarang saya bertemu kembali dengan suami saya. Jika saya benar-benar sakit, tidak mudah untuk menyembunyikannya. Bagaimana jika dia mengetahuinya? Yang lebih menakutkan adalah ketika keduanya berada di rumah Wu kemarin, kebisingannya tetap sama. Saat itu, suaminya Xiao Changqian tidak menyiapkan tindakan apapun. Apa yang harus saya lakukan jika saya menularkannya? Dengan cara ini, tidakkah dia tahu bahwa dia telah menemani orang lain di tambang batu bara hitam? Memikirkan hal ini, Qian Hongyan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan di pagi hari. Jika dia tidak sakit, dia akan beruntung. Jika Anda benar-benar sakit, apapun yang terjadi,
Anda harus segera menemukan cara untuk menyembuhkannya. Tapi ini masalahnya lagi. Kalau ke rumah sakit harus daftar, harus periksa, harus resep obat, dan harus berobat. Saya tidak punya uang sekarang, dan saya bahkan tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit untuk pendaftaran. Wanita tua itu memiliki 60.000 yuan, tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan sebagian dari uang ini darinya? Qian Hongyan tahu betul bahwa wanita tua itu memiliki banyak pendapat tentang dirinya sekarang. Alasannya adalah ketika wanita tua itu meminta uang kepada suaminya, dan dia serta suaminya asal-asalan, uang terakhir Ye Chen hilang, dan wanita tua itu sangat marah. Jadi dalam hal ini, sudah pasti tidak mungkin meminjam uang dari wanita tua itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Jika Anda benar-benar sakit, Anda harus mengobatinya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa khawatir. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang? Dia tiba-tiba berpikir untuk menjual TV, dan mendapat sedikit inspirasi dalam sekejap. Villa ini sangat besar, dan ada begitu banyak furnitur dan peralatan di dalamnya. Mengapa Anda tidak menemukan satu atau dua saja yang tidak terlalu menarik, dan menjualnya? Jadi wanita tua itu tidak akan tahu. Memikirkan hal ini, Qian Hongyan merasa lega, dan memutuskan untuk kembali malam ini untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia jual secara diam-diam, dan setelah menjual uangnya besok, dia akan langsung pergi ke rumah sakit untuk mendaftar dan melihat-lihat. Tetapi Qian Hongyan tidak menyangka bahwa rasa gatal itu tidak akan berkurang tetapi semakin meningkat. Dia duduk di kursi dan menggosok bola bali untuk waktu yang lama, dan gesekan menjadi semakin besar, tetapi dia selalu merasa sangat tidak nyaman. Melihat bahwa dia selalu menggosok bola bali di sana, Xiao Changqian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Istriku, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Qian Hongyan panik, dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, tidak ada yang tidak nyaman." Xiao Changqian mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi setelah beberapa saat, dia bersandar ke telinganya dan berkata dengan lembut, "Sayang, apakah kamu menderita wasir?" Qian Hongyan tanpa sadar dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, Don, jangan bicara omong kosong." Xiao Chang berkata dengan senyum kering, "Aku adalah suami istri yang sudah tua, dan aku belum mengenalmu. Bukankah kamu sering melakukan kejahatan sebelumnya? Beli sekotak salep di jalan pulang nanti, dan bersihkan saat kamu pulang. Sudah cukup." Qian Hongyan berkata dengan panik, "Apa yang kamu bicarakan? Bukan apa-apa." Ekspresi Qian Hongyan yang lebih tidak wajar, semakin terlihat bagi Xiao Changgan bahwa dia berusaha menutupi. Jadi, Xiao Chang menyeringai, menunjuk ke makanan laut di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Makanan laut di atas meja semuanya rambut. Jika ada peradangan di tubuh, atau jika Anda memiliki bisul, jerawat, atau wasir, tetapi Anda tidak boleh menyentuh makanan laut, Anda baru saja makan begitu banyak. Jadi berhati-hatilah." Qian Hongyan adalah terkejut ketika dia mendengar ini, dan bahkan sumpit di tangannya mereka semua jatuh ke tanah dengan keras. Dia juga tahu bahwa makanan laut adalah produk rambut. Luka meradang atau wasir takut dengan produk rambut? Apakah Anda takut penyakit ginekologi atau penyakit menular seksual? Memikirkan hal ini, Qian Hongyan segera mengeluarkan ponselnya, dan sementara tidak ada orang lain yang memperhatikan, dia mencari sebaris kata di ponsel, "Bisakah PMS makan makanan laut?" Setelah mencari, dia terkejut dengan hasilnya, karena semua dokter telah dengan jelas memperingatkan bahwa PMS tidak boleh menyentuh makanan laut. Itu tidak hanya akan memperburuk gejala, tetapi juga dapat menyebabkan erosi. Qian Hongyan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Saya tidak bisa menahan diri untuk makan begitu banyak makanan laut sekarang. Bukankah itu akan menjadi nasib buruk malam ini?" Pada saat ini, Xiao Weiwei menambahkan teripang, menyerahkannya ke mangkuk Qian Hongyan, dan berkata, "Bu, Anda menderita dulu, makan lebih banyak teripang untuk menebusnya."
Qian Hongyan merasa berbulu saat melihat teripang. Segera setelah itu, saya merasa gatalnya tampak sedikit lebih serius. Dia buru-buru mengembalikan teripang ke Xiao Weiwei, merasa sangat bingung. Pada saat ini, panas dari 6 hotpot kecil telah mengubah kamar pribadi menjadi pemandian. Qian Hongyan merasa seperti berkeringat di sekujur tubuhnya, dan rasa gatalnya terus meningkat. Dia buru-buru berdiri dan berkata, "Aku kenyang dan keluar untuk menghirup udara segar, kamu bisa terus makan." Xiao Hailong berkata, "Bu, ada begitu banyak abalon dan tiram di sini." Qian Hongyan berkata dengan kesal, "Oh, aku kenyang, aku tidak mau makan." Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan keluar. Sebelum meninggalkan kotak pengap, Qian Hongyan merasa sedikit lebih baik. Tetapi dia juga tahu bahwa dia baru saja makan begitu banyak makanan laut, dan dia belum mulai bekerja keras untuk sementara waktu. Tetapi ketika saya menderita wasir, bukan berarti saya tidak pernah makan makanan laut. Saya mungkin tahu bahwa makanan laut akan muncul sekitar 3 jam setelah makan. Melihat seperti ini, saya akan menderita malam ini. Dia sangat tertekan. Ketika dia dan suaminya masih berbicara kemarin, dia masih berpikir bahwa suaminya memang jauh lebih buruk daripada pengawas itu. Setelah memikirkannya, aku tidak terlalu membenci pengawas itu lagi. Lagi pula, dia telah memberinya banyak kebahagiaan. Tapi saya tidak menyangka bahwa hanya 1 hari kemudian, semuanya akan menjadi seperti ini. Jika dia benar-benar sakit, bukankah dia akan tamat? Qian Hongyan sangat tertekan sehingga dia tidak berani kembali ke kotak pengap itu. Dia menunggu, dan setelah anggota keluarga lainnya selesai makan, mereka berjalan kembali bersama keluarga. Pada saat ini, makanan laut sepertinya sudah mulai berpengaruh, dan rasa gatal terus meningkat, membuatnya sangat tidak nyaman untuk berjalan. Ketika dia kembali ke Thomson Yipin Villa, Qian Hongyan sudah sangat gatal. Hal pertama yang dia lakukan ketika kembali ke villa adalah melihat sekeliling untuk melihat apakah ada barang tidak mencolok yang bisa dijual. Setelah melihat-lihat, dia menemukan ada mesin kopi DeLonghi impor di dapur, yang tampaknya cukup mewah. Nyonya tua Xiao tidak pernah minum kopi, tetapi hanya minum teh, jadi dia pasti tidak akan memperhatikan mesin kopi ini, bahkan jika dia diam-diam menjualnya, dia tidak akan tahu. Jadi dia memeriksa nomor model mesin kopi secara online. Tidak masalah, setelah penyelidikan ini, saya menemukan bahwa mesin kopi sebenarnya adalah mesin kopi kelas atas yang diimpor. Tidak peduli seberapa besar benda ini, nilainya lebih dari 50.000 yuan. Jadi dia mempelajari bagaimana putranya beroperasi, pergi ke situs web bekas untuk melihat, dan menemukan bahwa mesin bekas akan dijual setidaknya 30.000 yuan. Untuk dapat menemukan penjual lebih awal dan mendapatkan uang untuk perawatan medis lebih awal, dia langsung menawar harga 25.000 yuan di situs web barang bekas setempat. Kemudian, dia menahan rasa gatal dan menunggu lebih dari 10 menit dengan ponselnya seseorang menghubunginya dan berkata langsung, "Saya ingin sesuatu. Bisakah saya mengambilnya besok pagi?" Qian Hongyan buru-buru menjawab, "Tidak masalah, sampai jumpa di depan pintu Thomson Yipin jam 9 besok pagi." Saat ini, Wu Donghai, yang berada jauh di Suzhou dan Hangzhou, sedang mempelajari cara menghentikan penurunan stok yang tak ada habisnya. Asistennya masuk dan berkata dengan lembut, "Tuan Wu, yang berasal dari keluarga Xiao Qian Hongyan, baru saja mendaftarkan mesin kopi villa di situs web bekas dan menjualnya." Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia berkata dan mengutuk, "Ibuku, keluarga ini adalah bandit kan?" Karena malam ini adalah malam pertama bagi keluarga Xiao untuk tinggal di Thomson Yipin, setiap orang memiliki rasa ritual yang sangat kuat di hati mereka. Wanita tua Xiao memanggil semua orang ke ruang tamu, dan duduk di sofa mewah bergaya Eropa. Wanita tua itu sepertinya telah mendapatkan kembali auranya ketika dia mendominasi grup Xiao. Dia tersenyum, tapi ada martabat dalam senyuman itu. Setelah melihat semua orang, dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Hari ini adalah kemenangan bertahap bagi kita. Meskipun grup Xiao belum mendarat,
keluarga kita sudah mendarat, poin ini saja sudah cukup layak untuk perayaan kita. Semua orang mengangguk lagi. Dan sekali lagi, kecuali Qian Hongyan yang memiliki ekspresi jelek, semua orang bersemangat. Saat ini, Qian Hongyan sudah bisa merasakan efek makanan laut mulai terlihat, dan rasa gatal membuatnya gelisah. Wanita tua Xiao meliriknya, dan berkata dengan sedikit jijik di ekspresinya, "Hongyan, kamu orang yang sangat tua, mengapa kamu selalu bola-balik seperti belatung?" Ekspresinya sangat jelek. Pidato wanita tua itu benar-benar buruk, seperti belatung seperti kepompong. Apakah ada cara untuk menggambarkan menantu perempuan seperti ini? Namun, dia tidak berani untuk tidak mematuhi wanita tua itu. Jadi dia berkata, maaf, Bu, perutku sedikit tidak nyaman." Nyonya tua Xiao memberinya tatapan putih, dan berkata, "Saya melihat Anda itu karena Anda terlalu menderita di tungku batu bara hitam. Ketika Anda baru saja makan seafood hotpot, Anda makan begitu banyak seolah-olah Anda sudah lapar selama 3 tahun. Bagaimana perut Anda bisa menahannya?" Qian Hongyan bahkan lebih tertekan. Tapi dia hanya bisa mengangguk dengan jujur dan berkata, "Bu, kamu benar." Nyonya tua Xiao terlalu malas untuk berbicara dengannya, dan melanjutkan, "Karena keluarga kita sudah pergi ke darat, langkah selanjutnya adalah untuk membiarkan grup Xiao pergi ke darat juga." Benar. Setelah Tuan Wu mentransfer uang ke rekening perusahaan, grup Xiao akan melanjutkan operasi normal. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Xiao Changqian dan berkata, "Changgan, ketika grup kembali beroperasi, Anda akan menjadi manajer bisnis dan akan bertanggung jawab untuk mendiskusikan kerjasama dengan grup Xiao." Xiao Changqian mengangguk, "Oke, Bu, saya mengerti, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga." Nyonya tua Xiao sedikit mengangguk puas, dan kemudian memandang Xiao Hailong di sampingnya. "Hailong, Anda akan menjadi direktur grup Xiao di masa depan. Anda harus menyingkirkan penampilan bodohmu untukku, dan jangan biarkan aku orang-orang membaca lelucon, terutama Xiao Churan seharusnya tidak diizinkan membaca lelucon." "Mengerti." Xiao Hailong buru-buru berkata, "Nenek, aku tahu." Nyonya tua Xiao menatap Xiao Weiwei lagi. "Weiwei, kamu masih muda dan cantik. Ketika kamu bersama Wang Yunfei, kamu tahu cara bermain setiap hari, dan kamu harus melakukan sesuatu untuk grup di masa depan. Begitu, kamu akan menjadi humas manajer grup Xiao, bertanggung jawab untuk pemasaran dan hubungan masyarakat pelanggan." Xiao Weiwei mengangguk dengan patuh. "Nenek yang baik, Weiwei mendengarkanmu." "Ya," Nyonya tua Xiao berkata dengan puas, "kalian semua harus menghiburku. Tidak mudah bagi keluarga Xiao kita untuk memiliki kesempatan ini hari ini. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan besar untuk berkembang ini, mengerti?" "Mengerti," semua orang menjawab satu demi satu, semua dengan sikap berapi-api. Xiao Changqian buru-buru berkata, "Bu, mengapa Anda tidak mengatur pekerjaan untuk Hongyan?" Wanita tua Xiao mendengus dan berkata, "Hongyan akan tinggal di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah, dan harus selalu ada seseorang yang mengurus hidup rumah." Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Qian Hongyan membuat pernyataan, dia berdiri dan berkata, "Oke, itu saja, aku akan ke atas untuk tidur. Kalian harus tidur lebih awal." Xiao Hailong dan Xiao Weiwei tidak sabar untuk kembali ke kamar mereka. "Saya sangat menikmatinya. Lagi pula, gaya dekorasi dan standar dekorasi rumah ini sangat tinggi. Jauh lebih baik daripada kamar tempat mereka tinggal sebelumnya." Jadi setelah wanita tua itu pergi, keduanya bangkit satu persatu dan kembali ke kamar masing-masing. Xiao Changqian memandangi istrinya, dan tiba-tiba terpikir untuk tinggal bersamanya lagi. Jadi dia buru-buru berkata, "Istri, ayo kembali ke kamar untuk istirahat." Qian Hongyan merasa semakin gatal dan kesal, tetapi dia tidak punya cara lain untuk menghadapinya di malam hari. "Bahkan jika saya pergi ke rumah sakit, saya tidak punya uang, dan saya harus menunggu sampai besok untuk menjual mesin kopi." Dia tidak punya pilihan selain bangun dan kembali ke kamar di lantai 2 bersama Xiao Changqian.
Begitu dia memasuki kamar tidur utama yang besar dan mewah di lantai 2, Xiao Changqian tidak sabar, dan bergumam, "Sayang, aku ingin bersamamu malam ini." Qian Hongyan mendengarkan terkejut. Besar. Sambil berjuang untuk membebaskan diri, dia berkata, "Mari kita lupakan hari ini, dan tidur lebih awal ketika kamu lelah." Xiao Changgan memohon, "Tidak, istriku." Meskipun Xiao Changqian sangat tertekan, tetapi melihat istrinya sangat emosional, tidak mudah untuk memaksanya, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Keduanya berbaring di tempat tidur, Xiao Changqian masih berusaha membujuk Qian Hongyan, tetapi sikap Qian Hongyan sangat tegas. Dalam keputusasaan, Xiao Changqian tertidur lelap dan nyenyak. Tapi Qian Hongyan, yang berbaring di sebelahnya, tidak bisa tidur setelah bola balik. Gatal menggaruk jantung dan hatinya membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan hatinya menjadi semakin bingung, seolah-olah dia benar-benar menderita penyakit itu. Sambil berpikir untuk pergi ke rumah sakit besok, dia akan memeriksa dengan hati-hati, dan pada saat yang sama, dia khawatir suaminya akan tertular karena dirinya sendiri. Ye Chen sedang berpikir untuk menyiapkan kebun sayur untuk istrinya yang bisa dipetik. Xiao Churan masih menantikan perjalanan memetik besok sampai sebelum tidur. Dia awalnya berpikir bahwa suaminya akan membawanya ke pangkalan sayur dan buah di pinggiran kota. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa suaminya, istri yang menyayangi dan orang gila Ye Chen, berencana membangun kebun sayur unik untuknya di halaman malam ini. Pada jam 12 malam, Wang Zenggang mengiriminya pesan WeChat, mengatakan bahwa dia telah membawa seseorang. Dan Xiao Churan, yang berbaring di samping Ye Chen, sudah tertidur, bernapas sangat teratur, dan sepertinya tidur sangat nyenyak. Namun, untuk memastikan bahwa dia tidak akan bangun, Ye Chen diam-diam mengumpulkan sedikit energi spiritual di ujung jarinya, dan dengan ringan mengetuk dahinya. Dengan cara ini, Anda bisa memastikan istri Anda tidur sampai besok pagi. Lagi pula, saya ingin menyiapkan kejutan untuk istri saya. Jika dia tertidur dan tiba-tiba mendengar sesuatu, bangun dan berbaring di jendela untuk melihatnya, maka kejutannya akan terungkap terlebih dahulu. Setelah itu, Ye Chen berbalik dan bangun dari tempat tidur, dan pergi ke halaman di lantai bawah. Beberapa menit kemudian, Wang Zenggang membawa sendiri beberapa truk ringan ke gerbang villa. Truk itu penuh dengan segala jenis sayuran, buah-buahan dan tumbuhan, dan semuanya berbuah dan tumbuh dengan sangat memuaskan. Begitu Wang Zenggang melihat Ye Chen, dia dengan hormat berkata, "Tuan Ye, saya telah membawa semua tanaman buah dan sayuran terbaik yang dapat kita temukan di Jinling." Ye Chen mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bekerja keras, aku akan mengingat masalah ini." Setelah mendengar ini, Wang Zenggang berkata dengan penuh semangat, "Merupakan suatu kehormatan bagi Wang untuk dapat melayani Tuan Ye." Kalau begitu biarkan para pekerja sibuk. Wang Zenggang buru-buru melambaikan tangannya ke salah satu tangannya bawahan, dan berseru, "Katakan pada para pekerja untuk bekerja dengan cepat, dan hati-hati untuk memastikan bahwa semua tanaman tidak rusak, terutama melon dan buah-buahan. Jangan sampai ada yang jatuh. Jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, saya akan memberi Anda banyak hadiah, dan setiap orang akan memberi Anda 10.000 amplop merah. Jika Anda tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan membuat Tuan Ye tidak puas, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Asisten itu mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu datang ke para pekerja berseru, "Setiap orang harus bekerja keras." Presiden kita Wang mengatakan bahwa selama setiap orang menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai jumlah, setiap orang akan diberikan amplop merah 10.000 yuan. Begitu kata-kata ini keluar, semua pekerja sangat bersemangat. Mereka biasanya tidak bisa mendapatkan 10.000 yuan sebulan, dan mereka hanya mendapatkan 5.000 yuan setelah kelelahan. Tapi sekarang, selama mereka melakukan pekerjaannya dengan baik malam ini, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan gaji 2 bulan, yang bagi mereka hanyalah sebuah kue di langit.
Jadi sekelompok pekerja mulai bekerja dengan lancar. Ye Chen tidak tidur sama sekali, dan memperhatikan para pekerja dengan hati-hati menanam semua jenis tanaman di halaman villa. Halaman Villa Thomson Yipin sangat luas, terbagi menjadi halaman depan dan halaman belakang, seluas setidaknya 4 atau 5 hektar tanah. Ye Chen hanya meminta orang untuk menempel di dinding, merencanakan ruang sekitar 1 mu tanah, dan kemudian menanam semua sayuran dan buah-buahan dengan rapi berdasarkan jenisnya. Jika istrinya Xiao Churan benar-benar menyukainya, dia dapat meminta seseorang untuk menyiapkan yang lain, ruang matahari menutupi kebun sayur, dan kemudian memasang peralatan suhu dan kelembaban konstan di dalamnya. Dengan cara ini, meski turun salju di musim dingin, selalu ada sayur dan buah segar di dalamnya. Saat itu, Xiao Churan akan bisa mengambilnya sendiri setiap hari, dan aku tidak tahu betapa bahagianya dia. Meski butuh sedikit usaha, itu lebih baik dari apapun untuk membuat istri saya bahagia. Meskipun Xiao Changkun dan Malan dipisahkan, setelah mendengar gerakan itu, mereka berdua bergegas ke balkon pada saat yang sama, dan pada saat yang sama melihat ke bawah dari balkon kamar mereka masing-masing, dan melihat pemandangan yang begitu spektakuler di bawah. Xiao Changkun tidak tahu apa yang Ye Chen lakukan, jadi dia bergegas turun dan bertanya kepadanya, "Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mendapatkan begitu banyak buah dan sayuran? Apakah kamu akan bertani di rumah?" Ye Chen mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Benar, kudengar Churan suka memetik, jadi aku akan mengambil sebagian pekarangan untuk membuat kebun sayur, dan Churan bisa memetik di sini setiap hari di masa depan." Xiao Changkun bergegas, dia mengacungkan jempol. "Churan suka memetik. Aku, sebagai seorang ayah, melupakannya. Aku tidak berharap kamu tahu." Setelah itu, dia tidak bisa menahan nafas. "Sepertinya Churan menikahimu. Ini keberuntungan. Pria biasa tidak mau berusaha keras pada istri mereka." Pada saat ini, Malan di teras lantai 3 mendengus dingin. "Xiao Changkun, seorang pria lebih baik darimu. Seorang pria mencintai istrinya lebih dari kamu, hanya bajingan seperti kamu yang akan berpisah dari istrinya dan menceraikannya setelah sangat menderita untukmu." Xiao Changkun mendongak dengan wajah gelap dan berteriak, "Ma, jangan kentut di sana. Jangan Anda tahu apa kebajikan Anda sendiri. Jika bukan karena Ye Chen, keluarga ini akan menghancurkan Anda lama. Jika saya tidak menceraikan Anda, hidup saya akan dipertaruhkan." Malan mengutuk persetan. "Ibumu ku beritahu Xiao Changkun, selama aku, Malan, masih hidup, kamu bahkan tidak berpikir untuk bercerai." Setelah berbicara, Malan mendengus dingin, berbalik dan kembali ke kamar. Xiao Changkun sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi kesal, "Lihat, ini adalah tikus." Ye Chen tersenyum ringan, "Aku tahu lebih baik darimu apakah dia cerewet atau tidak. Tapi tentu saja ini tidak bisa dikatakan." Jadi dia bertanya pada Xiao Changkun, "Apakah kamu sudah bertemu Bibi Han beberapa hari ini?" Xiao Changkun melambaikan tangannya dengan ketakutan. "Kamu bisa pelankan suaramu? Kalau tikus itu mendengar dan tahu bahwa Bibi Han telah kembali ke China, tidak apa-apa." Ye Chen tersenyum ringan. Tampaknya lelaki tua Xiao Changkun sekarang sangat khawatir Malan mengetahui tentang kembalinya Han Meiking ke Tiongkok. Namun, hal semacam ini takut bisa disembunyikan untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa disembunyikan seumur hidup. Berapa lama Anda bisa menyembunyikannya tergantung pada keberuntungan orang tua itu. Wanita tua Xiao di sebelah merasa ringan, dan ketika dia mendengar gerakan di luar, dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke teras. Melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa rumah Ye Chen terang benderang, dan melihat lebih dekat, ternyata ada banyak pekerja yang menanam sayuran untuk mereka. "Apa-apaan ini? Bukankah menanam sayuran harus dimulai dengan menabur benih?" Ye Chen setara dengan memindahkan seluruh ladang sayur ke halaman rumahnya sendiri. Topi tua adalah topi tua, villa yang bagus. Jika Anda harus mendapatkan banyak buah dan sayuran,
itu hanya membuang-buang uang. Jika saya sendiri, saya pasti akan menanam beberapa bunga kelas atas, sehingga saya bisa menunjukkan keagungan villa besar ini. Tapi dilihat dari sini, kualitas sayur dan buah yang didapat cukup bagus, dan seharusnya makanan organik yang mahal. Memikirkan hal ini, wanita tua Xiao memutuskan untuk mencari waktu besok untuk membiarkan Qian Hongyan mencuri pesanan dan kembali pada. Saat ini, Qian Hongyan sedang bola-balik di tempat tidur, tidak bisa tidur. Rasa gatal menjadi semakin tak tertahankan, dan dia tidak tahan lagi. Gatal tak tertahankan, jadi dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Tapi kali ini, Qian Hongyan ngeri menemukan bintik-bintik merah mulai muncul di tubuhnya, dan dia tampak sangat ketakutan. Jauh di lubuk hatinya, dia panik dan tidak tahu harus kemana. Dia hanya berharap fajar segera tiba, sehingga dia bisa pergi ke rumah sakit sesegera mungkin untuk melihatnya. Malam ini sangat tersiksa untuk Qian Hongyan. Untuk paruh pertama malam itu, dia hanya berbaring di tempat tidur bola-balik, tetapi untuk paruh kedua malam itu, dia pada dasarnya bahkan tidak bisa berbaring. Dia tidak mengerti mengapa penyakit ini datang secepat yang dikatakan, dan datang begitu cepat. Saya memeriksanya dengan ponsel saya untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa semua orang mengatakan bahwa jika Anda menderita PMS, makanan terpenting yang harus dihindari, terutama makanan laut dan makanan pedas. Melihat ini, ususnya menjadi hijau karena penyesalan. Untuk hotpot seafood di malam hari, yang dia inginkan adalah hotpot pedas. Kali ini, saya benar-benar tidak ingin makan dua hal ini lagi dalam hidup saya. Qian Hongyan khawatir dia akan pulang terlambat dan tidak bisa mengambil mesin kopi di depan keluarganya. Jadi dia bangun dengan tenang pada jam 5 pagi, menyelinap ke dapur, dan keluar dengan mesin kopi dalam pelukannya. Saat melewati rumah Ye Chen, kebun sayur yang disiapkan Ye Chen untuk istrinya hampir selesai. Di seberang pagar halaman, Qian Hongyan terkejut menemukan bahwa kebun sayur besar telah tumbuh di rumah Ye Chen dalam semalam. Dia menunggu lebih dari 1 jam di gerbang Tangchen Yipin, dan orang yang membeli mesin kopi bergegas. Hal pertama yang dilakukan Qian Hongyan setelah menjual mesin kopi dan mendapatkan uang adalah segera naik taksi dan bergegas ke rumah sakit rakyat bersambung.